Kalau kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 1 dan 3. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Ayat ini berkata, 6 hari sebelum Paskah. Kalimat Paskah dalam perjanjian baru ini mulai diucapkan, mulai dituliskan, dan itu selalu lagi berkaitan dengan Maria dan Marta. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Lagi-lagi dituliskan Marta melayani, atau Marta sibuk melayani, atau Marta sibuk mengerjakan pelayanan. Lalu ayat itu dilanjutkan, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau minyak serta memerbak di seluruh rumah itu. Lihatlah apa yang dikerjakan oleh Maria. Dia tidak lagi duduk diam, dia tidak lagi mendengar, tetapi dia mengerjakan dalam ketepatan. Dia mengerjakan persiapan Paskah. Dia dipilih Tuhan untuk mengerjakan persiapan Paskah yang begitu luar biasa. Menjadi satu-satunya orang yang minyaknya menyertai Tuhan sampai ke kayu salib. Lihatlah saudara, seorang Maria yang duduk mendengar telah berubah menjadi seorang Maria yang mampu mengerjakan rencana Tuhan. Sama seperti Abraham dengan Ishak. Perjalanan Abraham dengan Ishak di Gunung Moria didampingi oleh Ishak, seorang anak perjanjian yang akan disembelih. Ketika Abraham naik ke gunung pada waktu itu, Ishak bertanya, "Bapa, di sini sudah ada kayu bakar dan api. Di manakah domba yang akan kita persembahkan di hadapan Tuhan?" Abraham menjawab, "Tuhan akan menyediakan." Perjalanan itu adalah perjalanan yang diamati oleh Tuhan, oleh Bapa Surgawi. Perjalanan itu adalah perjalanan yang serius. Ada keseimbangan perjalanan antara Abraham dan Ishak. Ishak tidak melarikan diri ketika dia tahu bahwa yang dikorbankan dirinya. Dia menyediakan diri untuk mengikuti langkah-langkah yang Tuhan mau. Ketika Ishak pada waktu itu tangannya diikat, waktu itu ayahnya menaruhkannya di mezbah, lalu siap-siap untuk menyembelihnya. Waktu itu Ishak tidak memberontak. Waktu itu Ishak menyerahkan diri di tangan ayahnya untuk mengerjakan rencana Tuhan. Saudara, pada hari ini Tuhan mencari orang-orang seperti Maria yang mau mendengar dan menggenapi rencana Tuhan. Dia mempersiapkan bagiannya adalah menyiapkan minyak narwastu yang mahal harganya untuk meminyaki kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Maria melakukannya dengan sepenuh hati. Kalau tadi saya cerita tentang Ishak, Ishak juga sejalan dengan papahnya, sejalan dengan Abraham mengerjakan rencana Tuhan. Sehingga apa yang terjadi di Gunung Moria, ketika Abraham sedang melakukan proses penyembelihan, tiba-tiba suara malaikat berkata, "Abraham, Abraham, hentikan, jangan sembelih anakmu itu. Aku telah melihat, aku telah memperhatikan. Kalau engkau sungguh-sungguh menyerahkan anakmu lebih daripada apapun, engkau sungguh-sungguh mencintai aku lebih daripada anakku. Jangan kau apa-apakan anakmu itu." Saudara, lihat dari sisi Ishak. Lihatlah dari sisi Ishak.
Sisi di mana seorang yang selalu mau mengerjakan rencana Tuhan, walaupun itu artinya dia akan meninggal. Itu artinya sebuah pengorbanan yang besar. Itu pun akan terjadi kalau seandainya waktu itu malaikat tidak muncul. Maka Ishak akan disembelih dan dia akan dibakar menjadi korban bakaran. Dan Ishak rela mengerjakannya.